perdana dengan NPM 24106310-255 sebagai mahasiswa semester 2 program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawaci. Saya akan menyampaikan jawaban dari 8 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Jawaban ini disusun berdasarkan pemahaman saya pribadi dengan tambahan referensi dari beberapa buku. Berikut pemaparan dari saya. Yang pertama, jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Sertakan contoh nyatanya. Jawabannya, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 unsur pokok dalam ajaran Islam yang saling terintegrasi dan membentukkan karakter seseorang, termasuk seorang manajer. Iman menanamkan keyakinan dalam hati bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengatur perilaku lahirnya seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Ihsan mengajarkan untuk berbuat sebaik mungkin karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak terlihat. Dalam konteks kerja, ketiganya mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang etis dan profesional. Contohnya, dalam situasi di mana seorang manajer dihadapi pada godaan untuk menerima suap demi meloloskan sebuah proyek, manajer yang berpegang pada iman, Islam, dan ihsan akan menolaknya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap tindakan. Ia menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan sebagai bagian dari ajaran Islam, serta ia meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Keputusan itu bukan hanya mencerminkan integrasinya, tetapi juga memperkuat budaya perusahaan yang bersih dan profesional. Untuk yang nomor 2, jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antaragama dalam konteks manajemen? Jawabannya, dalam doktrin kepercayaan disebut akidah, yaitu keyakinan terhadap 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan kodar. Akidah ini menjadi dasar moral dan etika bagi seorang muslim, termasuk dalam kehidupan kerja dan kepemimpinan. Seorang manajer yang memahami akidah Islam akan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Akidah menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini membuat manajer lebih berhati-hati dan berintegritas dalam mengambil keputusan. Implikasinya terhadap interaksi antaragama. Manajer yang berlandas akidah akan bersikap toleransi dan inklusif. Ia menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksa agama, dan menjalin kerjasama yang baik dengan semua karyawan tanpa memandang latar belakang agama. Misalnya, ia mendukung hak karyawan non-muslim untuk beribadah dalam memastikan tidak ada diskriminasi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, pertanyaannya, jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Jawabannya, mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam manajemen perusahaan berarti menanamkan prinsip seperti jujur, adil, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas kerja. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut adalah: yang pertama, menyusun kode etik di perusahaan, membuat aturan tertulis tentang nilai-nilai moral seperti jujur, adil, amanah, dan tanggung jawab yang wajib dipatuhi semua pihak. Yang kedua, pelatihan akhlak dan etika kerja Islami, mengadakan pelatihan rutin yang mengajarkan etika profesional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pemimpinan sebagai teladan manajer atau pemimpinan perusahaan harus menjadi contoh nyata dalam bersikap adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Yang keempat, sistem penghargaan dan sanksi, memberikan penghargaan untuk karyawan yang berlaku sesuai akhlak dan memberikan sanksi yang mendidik bagi yang melanggar. Yang kelima, evaluasi berkala dan perbaikan sistem, melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi nilai akhlak di lingkungan kerja dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi?
Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua, dan ini bisa diterapkan dalam dunia profesional. Misalnya seorang pegawai atau manajer menolak promosi ke luar kota agar bisa tetap merawat orang tuanya yang sedang sakit. Ia tetap memilih posisi yang memungkinkan dirinya dekat dengan keluarga. Tindakan seperti ini dapat menunjukkan nilai kepedulian, tanggung jawab, dan empati yang sangat penting dalam budaya organisasi. Keteladanan ini bisa menginspirasi rekan kerja untuk lebih manusiawi dan menghargai nilai kekeluargaan. Organisasi yang mendukung sikap seperti ini akan memiliki budaya kerja yang saling memahami, menghormati, dan mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Pertanyaan soal yang kelima, identifikasikan dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Jawabannya, 3 sumber utama ajaran Islam yang relevan dalam pengambilan keputusan manajemen adalah: yang pertama, keadilan, dan aman. Dalam manajemen, prinsip ini diterapkan saat membagi tugas, memberikan evaluasi kinerja, atau membuat keputusan yang menyangkut banyak orang. Yang kedua, hadis. Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memberikan contoh nyata dari kepemimpinan Rasulullah seperti musyawarah, empati, integritas, dan praktiknya. Manajer bisa mencontohkan cara Rasulullah mendengarkan pendapat tim sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Yang ketiga, Ijtihad adalah pemikiran ulama dalam menghadapi persoalan baru. Ini penting dalam manajer. Ijtihad adalah pemikiran ulama dalam menghadapi persoalan baru. Ini penting dalam manajemen modern, terutama untuk isu-isu seperti etika digital, sistem kerja online, dan inovasi bisnis yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Pertanyaan ke-6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Ijtihad adalah proses menggali hukum Islam untuk persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Di era modern, ijtihad menjadi penting untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti finansial syariah, etika digital, dan transaksi online. Proses ijtihad modern meliputi: yang pertama, mengkaji dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami konteks sosial dan teknologi saat ini yang menggunakan metode seperti kias, maslahah, dan istisna kebaikan. Yang ketiga, melibatkan para ahli dari berbagai bidang agar hasil ijtihad sesuai realitas. Untuk tantangan dari utama ijtihad modern adalah: yang pertama, cepatnya perkembangan teknologi yang membuat hukum baru terus dibutuhkan. Yang kedua, perbedaan pendapat antara ulama yang bisa membingungkan umat. Yang ketiga, kurangnya interaksi masyarakat tentang proses pentingnya ijtihad. Keempat, minimnya ulama yang menguasai ilmu keislaman dan teknologi sekaligus. Kelima, ijtihad yang tepat dapat menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Untuk pertanyaan ke-7, jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Program pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam dirancang untuk membentuk manajer yang tidak hanya profesional dan bekerja, tetapi juga memiliki integrasi akhlak mulia dan tanggung jawab spiritual. Nilai-nilai Islam seperti amanah, dapat dipercaya, adil, jujur, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam pelatihan ini. Pelatihan ini diawali dengan pembekalan materi tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Sebagai teladan utama, manajer diajak memahami bagaimana Rasulullah membangun kepemimpinannya berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan akhlak. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan penerapan etika kerja Islami seperti kejujuran dalam laporan tanggung jawab terhadap amanah, serta larangan riba dan korupsi. Komponen penting lainnya adalah simulasi pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip Islam agar peserta terbiasa menyikapi masalah kerja sesuai dengan nilai syariah. Selain itu, mentoring dari tokoh profesional muslim juga menjadi bagian penting untuk memberikan inspirasi dan pembinaan berkelanjutan. Di akhir pelatihan dilakukan evaluasi dan tindakan lanjut agar manajer benar-benar menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam lingkungan kerja. Pertanyaan 8, jelaskan bagaimana pemahaman tentang hukum agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya, pemahaman
tentang rukun agama yaitu iman, Islam, dan ihsan memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang. Manajer yang ideal dalam membangun tim kerja yang solid dan harmonis. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan menjadi landasan spiritual serta moral dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama, rukun iman menanamkan keyakinan akan tanggung jawab moral dan spiritual yang membuat seorang manajer bertindak adil, jujur, dan dapat dipercaya. Yang kedua, rukun ihsan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan dan etika. Yang ketiga, ihsan mendorong manajer untuk melakukan yang terbaik seolah-olah Allah selalu mengawasi sehingga ia akan berperilaku profesional dan penuh empati. Dengan ketiga rukun ini, manajer mampu menanamkan budaya kerja yang berlandaskan kepercayaan, kejujuran, dan kerjasama. Hal ini sangat membantu dalam membangun tim yang solid dan harmonis, di mana setiap anggota merasa dihargai dan dilibatkan secara adil. Strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, teladan akhlak. Manajer menjadi contoh dalam kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Yang kedua, musyawarah mendorong pengambilan keputusan secara kolektif agar semua anggota merasa dihargai. Yang ketiga, keadilan dalam pemilihan. Tidak pilih kasih dalam penilaian dan pembagian tugas. Yang keempat, penguatan spiritualitas, mengadakan kegiatan agama seperti kajian, doa bersama, atau memotivasi Islam. Kelima, etos kerja Islami, menumbuhkan semangat kerja karena Allah SWT dengan ikhlas, bukan semata-mata demi atasan atau gaji. Demikian pendapat saya terkait 8 soal UTS pendidikan agama Islam. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mencerminkan integritas serta pemahaman saya sebagai mahasiswa manajemen yang menjunjung tinggi nilai Islam dalam praktik profesional. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.